Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tria Aisyalina sebagai host di sini dan di sini sebelah kanan saya itu narasumber. Perkenalkan nama saya Dinda Widyasari. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada saudari Dinda beberapa pertanyaan mengenai manajemen media massa. Baik, yang pertama saya akan menanyakan kepada saudari Dinda, menurut Anda apa yang dimaksud dengan media massa? Menurut saya, berdasarkan leksikon komunikasi, media massa itu dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Nah, misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Menurut Canggara, berpendapat bahwa media massa adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Baik, pertanyaan kedua, tolong jelaskan karakteristik media massa menurut Canggara. Karakteristik media massa pada proses komunikasi massa dapat menjadi acuan bahwa suatu media dapat disebut media massa bila media tersebut memiliki karakteristik tertentu. Nah, menurut Canggara, karakteristik media massa itu dapat didefinisikan menjadi berbagai karakter seperti melembaga, satu arah, serempak, peralatan teknis atau mekanis, dan memiliki sifat terbuka. Nah, berikut ini penjelasan selengkapnya. Yang pertama itu bersifat melembaga dalam komunikasi massa. Nah, maksudnya di sini komunikator akan bergerak dalam organisasi yang kompleks tetapi tetap bersifat melembaga. Lembaga yang menjadi penyampaian pesan komunikasi massa yaitu televisi, surat kabar, radio, dan internet. Pihak yang mengelola media massa tersebut terdiri dari banyak orang yang bergerak dalam kegiatan pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Yang kedua itu bersifat umum. Dalam proses komunikasi massa, pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator diajukan untuk khalayak luas atau semua orang tanpa pengecualian. Tidak ditujukan untuk sekelompok orang atau golongan tertentu. Oleh karena itu, proses komunikasi massa memiliki karakter atau sifat yang terbuka. Hal tersebut disebabkan komunikasi itu tersebar di berbagai tempat. Pesan dari berita yang disampaikan mengandung unsur fakta yang bersifat penting, juga menarik untuk semua kalangan masyarakat, bukan hanya untuk sekelompok orang. Meluas dan serempak komunikasi massa yang dilakukan dalam mengatasi rintangan waktu serta jarak tersebut dikarenakan komunikasi massa yang dilakukan memiliki kecepatan. Berita tersebut dapat bergerak secara luas dan simultan sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Nah, yang ketiga itu bersifat satu arah. Yang dimaksud dalam komunikasi di antar komunikator dan komunikan dan komunikator itu terjadi secara langsung, tetapi komunikator dan komunikan itu tidak dapat saling bertemu dan merespon secara langsung, sehingga dalam prosesnya komunikator itu mengendalikan komunikasinya. Yang keempat, umpan balik. Komunikator tidak dapat secara langsung melalui reaksi khalayak saat menerima pesan yang disampaikannya. Hal tersebut dikarenakan antara komunikator dengan komunikan tidak saling bertatap muka secara langsung. Baik, pertanyaan terakhir, tolong jelaskan fungsi media massa menurut Effendi. Peran dan fungsi media massa jika dilihat lebih dalam, sebenarnya media massa itu memiliki beberapa fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, salah satunya itu menurut Effendi. Menurut Effendi, yang pertama itu fungsi informasi media massa. Nah, fungsi ini maksudnya adalah media massa dapat berperan sebagai penyebar informasi untuk pembaca, pendengar, atau pemirsa. Nah, komunikan sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan informasi terbaru yang sedang terjadi di sekitarnya. Sebagian informasi itu tidak dapat dari sekolah maupun tempat bekerja, melainkan dari media massa. Masyarakat dapat belajar musik, politik, ekonomi, hukum, seni, sosiologi, psikologi, dan komunikasi, dan hal lainnya dari media massa yang tersedia.
Selain itu, melalui media massa, komunikan juga dapat mengetahui gagasan atau pikiran orang lain serta apa yang ditakutkan, diucapkan dan dilihat oleh orang lain. Yang kedua itu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini hal tersebut dikarenakan media massa itu banyak menyajikan hal-hal yang bersifat mendidik. Fungsi mendidik dari media massa adalah melalui pengajaran, nilai etika atau aturan-aturan yang berlaku kepada para komunikan yang menikmati sajian dari media massa tersebut. Sajian dari media massa yang berfungsi untuk mendidik biasanya dilakukan melalui drama, cerita, diskusi, ataupun artikel. Sebagai contoh, dalam media televisi swasta ada program pendidikan bagi ibu dan balita yang tentunya harus dipadu oleh orang berkompeten dalam bidang yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak, sehingga orang tersebut bisa menjadi pendidikan bagi orang tua, terutama ibu. Nilai-nilai yang harus diambil oleh masyarakat biasanya diungkapkan secara langsung, tetapi divisualisasikan melalui contoh-contoh mengenai bagaimana mendidik anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Oke, jadi itu jawabannya ya. Iya. Baik, terima kasih kepada narasumber saya yaitu Saudari Dinda. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Dinda. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Saudari Dinda atas jawaban-jawaban yang telah diberi. Baik, saya sebagai host di sini meminta maaf apabila terjadi kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.